Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan segera untuk membahas cuplikan video berita-berita yang lagi hangat menjadi perbincangan publik hari ini. Semoga ini semua bisa memberikan tambahan informasi terupdate dan menarik untuk kalian simak bersama-sama. Semoga juga ini bisa mengedukasi. Sebelum kita untuk masuk ke dalam pemberitaannya, saya mau ajak teman-teman semua untuk jangan sampai kita kehilangan momentum. Karena kita sama-sama akan ikut tren hari ini yang lagi membludak hashtag terima kasih Jokowi. Sebenarnya desain ini akan saya angkat nanti tanggal 15 Oktober. Tapi ini begitu banyak desakan karena sekarang sudah seperti ada pada puncaknya. Semenjak kunjungan Pak Jokowi kemarin ke NTT, itu tiba-tiba membludak hashtag terima kasih Jokowi. Ya, makanya kita jangan sampai kehilangan momentum. Kalian bisa memesan kaos hashtag terima kasih Jokowi. Nanti kalian bisa mendapatkan WhatsApp admin saya di deskripsi. Saya akan taruh di sana. Jadi desainnya seperti ini teman-teman. Di depannya terima kasih Jokowi dengan tulisan yang sederhana. Tulisan kecil di depan. Mewujudkan kesederhanaan seorang Jokowi yang membekas pada rakyat Indonesia sampai hari ini. Dan itu berada di dada sebagai simbol bahwa kita mengucapkan terima kasih Jokowi dari hati yang paling tulus. Kemudian di belakangnya juga ada desain. Jadi di depan belakang sudah ada desain seperti ini teman-teman. Jangan sampai ketinggalan momentum ini. Ini juga terbatas sampai tanggal 20 Oktober. Usai Pak Jokowi Purna Bakti. Kita akan sama-sama bahas videonya satu persatu. Sekali lagi jangan sampai kehilangan momentumnya teman-teman. Let's do this. Nah nih Deddy Sitorus, Rocky Gerung, diam-diam baik. Giliran keluarga Pak Jokowi makan roti doang geger se-Indonesia. Ini ada yang kalah, terus tiba-tiba dilantik, diam-diam baik. Ini untuk Bapak Arteria Dahlan ya Pak. Berarti Bapak bukan berbakti untuk rakyat, tapi berbakti untuk keluarga si merah. Bener kan Pak? Itu nggak perlu ditanyakan lagi, Bung, ya. Itu nggak perlu ditanyakan lagi. Karena jelas-jelas Arteria Dahlan sudah mengakui di depan media secara terang benderang bahwa dia adalah petugas partai dan dia mengabdi atau bekerja untuk keluarga tertentu, ya. Jadi apakah semua kader mereka yang duduk di DPR itu bukan mengabdi kepada rakyat, tapi mengabdi kepada keluarga tertentu? Menjadi sebuah tanda tanya tersendiri buat kita semua. Ya, makanya jangan pilih petugas partai. Amin Rais ini halu banget ya. Masa dia bilang Presiden Jokowi itu presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Ini dia bilang di acara konsolidasi lintas tokoh dan jangan elemen dengar rakyat sama jelang Prof Oktober itu ya, 2024, bukan profesor tanggal ya. 1 Oktober lalu. Amin ngasih alasan kenapa dia ngecap Jokowi sebagai presiden terburuk. Dia ngeklaim Presiden Jokowi itu pernah menghina UUD 1945. Tapi Amin nggak pernah nyebut kapan dan di mana penghinaan itu dilakuin Presiden Jokowi. Amin juga bilang, citra Presiden Jokowi selama ini selalu merakyat bukan karena betulan mengabdi, tapi untuk memenuhi kepentingan korporat dan konglomerat pemilik modal. Amin juga menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi itu nggak balik ke dunia politik usai lengser. Bahkan dengan lantang dia nyebut Presiden Jokowi itu sebagai Jokopret. Ucapan kontroversial Amin Rais emang bukan kali ini aja. Amin pernah sebarin isu hoax kalau tanggal 22 September lalu. Tapi yang jadi pertanyaan buat saya, kok Amin Rais ini bebas-bebas saja berkeliaran ya teman-teman ya. Padahal begitu banyak menimbulkan fitnah, menimbulkan tuduhan-tuduhan serius kepada masyarakat. Memang orang satu ini susah dijamah hukum mungkin ya teman-teman ya. Makanya seperti bebas-bebas saja dia mau berkata apapun kepada Pak Jokowi. Coba kalau rakyat biasa yang katakan seperti itu kepada Pak Jokowi. Kalau nggak ditangkap. Ditangkap dihajar pula. Ya kan saya kan tahu diri. Saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Ya, Anda kan di DPR untuk rakyat. Namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan saya di sini tidak untuk apa-apa. Saya di sini untuk bekerja untuk siapa? Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya yang kita saya suatu kemuliaan bagi saya sakit hati mau untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi
bagian daripada royal family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya garis bawahi itu teman-teman, terang benerang. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Mega dan keluarganya. Bang, come on. Ya Anda bekerja untuk melayani rakyat. Makanya Anda dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan dipilih oleh Ibu Mega. Bang, Anda melalui pemilihan umum, Anda dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat gak pilih, Anda tidak duduk di sana. Makanya bekerjalah untuk rakyat. Aduh, come on. bagi saya itu nggak masalah. Di sini kan bukannya untuk apa-apa. Di sini kerja loh. Kalau teman-teman lihat kan, saya itu kerja dari pagi sampai malam di DPR. Ngumpulin bahannya. Yang bagi saya mungkin ini waktu bagi kami juga untuk bisa beristirahat. Selama 10 tahun ini saya nggak bisa, cuma Sabtu Minggu pun saya didamping. Orang rumah juga asing bagi saya nggak bisa mengenali keluarga kami dengan begitu dalamnya lagi. Jadi ini mungkin suatu hikmah. Dan saya katakan mudah-mudahan ya, Yusroni bisa melanjutkan ini dengan baik. Terlihat menyampaikan ini sambil ada kekecewaan, kata netizen. Lihat mata dan mimik Arteria Dahlan, kelihatan kecewa meskipun dia bilang ikhlas dan tahu diri. Baru dengar kalau DPR kerja untuk melayani Ibu Mega. Yang saya tahu DPR itu kerja untuk melayani rakyat. Ya kita bukan hanya Anda tahu, Pak. Kita semua rakyat Indonesia tahu. Karena dari singkatan dari DPR itu sendiri adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Yang diwakili itu rakyat. Bekerja untuk rakyat. Karena kalian dibayar dengan uang rakyat. Malahan ada di sana untuk melayani Ibu Mega dan keluarganya. Aduh, Joki masuk DPR. Bung Ardian, kalau ini dinasti apa demokrasi? Kerja bukan untuk rakyat, melainkan untuk keluarga Mega. Nah, tahu diri karena Bu Mega pegang kartu asmu. Aduh. Harusnya Bu Mega malu apapun alasannya. Hargai suara rakyat. Bapak ini cerdas. Cuma jadi jongos. Itu kata kasarnya ya. Cuma jadi jongos katanya. Boneka partai. Aduh. Masyarakat sudah menilai silent majority. Nanti kita juga akan naik ya kaos dengan desain silent majority. Jadi kalian siapkan saja uang kalian. Aduh. Lawan-lawan Pak Jokowi makin keringet dingin ya, makin kecewa, mungkin makin nangis-nangis dan guling-guling di tanah mungkin ya hari ini ketika melihat di acara ulang tahun TNI yang ke-79 ya, itu dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih, gitu ya. Nah, ini merupakan simbol atau bantahan ketika banyak kecaman, bulian atau cacian makian ya di medsos atau di media-media mengatakan bahwa Gibran tidak berani hadir ketika acara pelantikan anggota DPR RI, gitu ya. Nah, ini sudah terbantahkan. Oke? Nah, ini info A1 juga ya. Jadi Jokowinomics adalah Prabowonomics. Ya, kita tidak akan pernah melupakan ketika bersatunya Jokowi dengan Prabowo. Ya, itu merupakan sebuah catatan sejarah yang luar biasa ya. Rekonsiliasi nasional dua kekuatan besar yang menyatu hingga saat ini berjalan sangat harmonis gitu ya. Dan saya mendapatkan info A1 bahwa Prabowo itu semakin harmonis dan Prabowo akan sangat melindungi Pak Jokowi dan keluarganya, gitu ya. Karena apa? Karena mereka memiliki visi yang sama. Ya, hanya pengiringan opini saja itu mereka mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi retak hubungannya. Padahal yang kita bisa lihat bahwa Pak Jokowi mengatakan, Pak Jokowi, kalau ada orang yang cubit yang merasakan satu gerakan Indonesia Raya, satu partai Gerindra, makanya jangan sampai kalian cubit Pak Jokowi, apalagi yang soal Refli Harun yang kata kawan-kawan mau menyeret Pak Jokowi ke meja hijau katanya. Coba saya tantang kalian. Coba kalian. Silahkan seret Pak Jokowi ketika Pak Jokowi pernah bakti tanggal 20 Oktober. Silahkan coba. Saya tantang kalian. Mau lihat keseriusan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto?
Kami atas nama 98 Wah, ini juta dia. pemilih Prabowo Gibran memohon pada pemerintahan Prabowo nanti menindak tegas dan bersikap otoriter terhadap pengadu domba rakyat, perusuh, para pembenci pemerintah. Yes, ya. Sebenarnya bersikap otoriter ini adalah menggunakan otoritas, ya. Dia mempunyai otoritas, mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak ada yang bisa membantah karena itu wilayah, karena itu adalah kekuasaannya, mempunyai otoritas, mempunyai hak dalam kekuasaannya. Pak Jokowi kalau mau menggunakan otoritasnya dan bertindak secara otoriter untuk menindas tegas mereka yang mengadu domba bangsa, mereka yang mencoba memecah belah bangsa ini, bisa saja. Tapi Pak Jokowi memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mereka bersuara. Sebagai wujud Pak Jokowi mau menyatakan kebebasan berdemokrasi negeri ini. Akan tapi semakin kesini kita makin seperti Pak Jokowi, janganlah seperti itu. Itu seperti memberi kebebasan mereka untuk makin kurang ajar atas bangsa ini. Makanya salah satu yang mewakili Bapak ini mengatakan, Pak Prabowo bersikaplah otoriter. Gunakanlah otoritas Anda sebagai pemimpin negara untuk menghukum dan menindak tegas mereka yang memecah belah, mengadu domba bangsa ini. Jangan sampai ada tercipta kubu-kubu dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto karena mereka memecah belah pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Oke teman-teman ya, jadi kita semua ayo bikin mereka tanpa satu sakit hati dengan sama-sama mengekspresikan dengan kita menggunakan kaos ini teman-teman ya. Kaos yang bertuliskan terima kasih Jokowi dengan desain belakang seperti ini ya. Link pemesanan baju terima kasih Jokowi, hashtag terima kasih Jokowi, itu kalian bisa mendapatkan linknya di WhatsApp admin saya di kolom komentar. Kalian bisa itu di sana. Nanti juga saya akan naikkan ini di kolom komunitas, kalian bisa lihat di sana. Oke teman-teman semua ya, jadi jangan sampai kita kehilangan momentum. Ini edisinya terbatas juga sampai tanggal 20 Oktober ya. Saya akan pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless. Bye guys.